tapi dibagi-bagi saya berbicara filsafat. Selanjutnya saya gimana ini Pak Moderator langsung diserahkan saja apa Ya, di lang- langsung aja Tom. saya serahkan ya langsung kepada pemateri selanjutnya Pak Islam. Sebelumnya Sebelumnya terima kasih kepada pemateri pertama. Sebelumnya saya sedikit menyinggung ya tentang ilmu. Saya membandingkan sebelumnya pengetahuan ya. Pengetahuan hanya berdasarkan pada pemikiran seseorang atau kelompok atau kumpulan informasi. Sedangkan ilmu itu kumpulan pengetahuan yang membutuhkan dengan syarat ilmiah dan penelitian agar bisa disebut ilmu yang bersifat objektif. Kenapa harus dengan syarat ilmiah penelitian? Karena memberikan pasti atau kebenaran. Ada juga syarat-syarat ilmu. Ada syarat ilmiah, sesuatu yang dapat disebut sebagai ilmu. Yang pertama, objektif. Ilmu harus memiliki objektif kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama seperti hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuk dari dalamnya. Objek hanya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji kebenarannya. Yang kedua yaitu metodis. Adalah upaya yang dilakukan meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Yang ketiga adalah sistematis. Dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan sebuah objek. Ilmu terus merurai dalam terumusnya dalam hubungan dengan teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Yang keempat, universal. Kebenaran yang hendak dicapai dalam kebenaran universal yang bersifat umum, tidak bersifat tertentu. Masih ada pertanyaan tentang kebenaran. Nah, dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi. Jika cabang ketiga terpenuhi, berarti sah dan diakui sebagai sebuah ilmu. Cukup dari saya. Terima kasih. Oke, mantap. Pemantik. Ingin menambahkan lagi sedikit. Cek. Moderatornya udah jelas sekedap. Ingin menambahkan lagi ya, langsung aja ya. Semangat tuh. Dari tadi pembahasan mengenai filsafat dan juga ilmu, jadi kita dapat ada tambahan sedikit ya. Berfilsafat itu apa? Upaya tak berujung untuk mencari kebenaran, karena kebenaran hari ini belum tentu benar di waktu yang akan datang. Juga tadi sedikit membahas mengenai ilmu itu sendiri. Ilmu itu secara sistematis untuk mencapai suatu ilmu gitu kan, harus ada yang namanya kajian terlebih dahulu, ada yang namanya tadi tuntutan untuk mencapai ilmu sendiri.
terkaji, teruji dan juga terverifikasi secara universal ya, bukan secara eh, hanya dari satu sudut pandang saja, tapi keilmuan itu harus senantiasa universal, harus menyeluruh, harus luas sekali gitu. Terus ada juga klasifikasi daripada ilmu. Yang pertama ada ilmu filsafat, yang kedua ada ilmu sains, yang ketiga ada ilmu mistik. Apa itu ilmu filsafat? Ilmu filsafat adalah kajiannya rasional, hanya rasional ya, hanya rasional, perlu digarisbawahi. Yang kedua ada ilmu sains, objek kajiannya adalah rasional dan empiris, rasional dan juga terbukti secara panca indera ataupun secara kenyataan. Terus selanjutnya ada mistik, ilmu mistik yaitu suprarasional. Kita tarik lagi ke wilayah tadi, aksiologi, ontologi dan juga epistemologinya. Berbicara ilmu filsafat itu sudah jelas ya mengenai ontologinya, hakikat daripada ilmu logis rasional. Terus juga epistemologinya, cara untuk mendapatkannya juga rasional. Terus juga filsafat itu juga rasional juga. Yang kedua ada yang namanya ilmu sains, ataupun sering kita dalam kehidupan sehari-hari ya, ilmu sains itu mencakup ilmu MIPA ya, ada ilmu biologi, ilmu fisika dan sebagainya. Bukti gitu, secara ontologi hakikat keilmuannya ya rasional, empiris, rasional dan juga empiris, terbukti secara panca indera. Dan juga cara untuk mendapatkan ilmu tersebut ya rasional. Terus juga kegunaannya ya jelas gitu, rasional. Terus yang ketiga ada ilmu mistik, yaitu ilmu yang suprarasional, terkait ontologinya ataupun hakikat daripada ilmu itu ya di luar nalar gitu, di luar akal kita, di luar apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat gitu. Cara mendapatkannya pun ya dengan cara yang sangat tidak rasional ya. Tapi secara kegunaan itu bisa dibuktikan. Seperti hanya misal, contoh ada nabi dulu yang dibakar, itu Nabi Ibrahim ya. Secara kita sebagai manusiawi tidak mungkin ada manusia dibakar kita tidak terbakar. Ada orang ketika kita tong dulu gitu nya nyepeng nu panas ki orang step maksudnya nyekel katel lagi kan geus panas gitu. Kamu aja duduk. Nah, itu kita perlu percaya gitu bahwasanya ada ilmu mistik. Itu saja mungkin mengenai materi hari ini. Selebihnya kita argumentatif saja. Barangkali teman-teman ada yang mau disampaikan mengenai kajian hari ini, yaitu tentang filsafat ilmu. Ataupun ada senior ya di sini, ada kakak, ada ajian juga, mungkin ada yang mau ditambahkan gitu kan. Ada juga Teh Yume ya, barangkali ada yang mau disampaikan juga, yang mau ditambahkan mengenai kajian hari ini tentang filsafat ilmu. Secara jelas seperti itu sih mengenai filsafat ilmu, karena kita tadi di awal di prolog kita tidak membahas mengenai aliran-aliran filsafat karena sangat banyak sekali ya menjelaskannya, perlu waktu yang sangat panjang sekali. Karena berbicara filsafat ilmu juga karena sangat luas sekali. Kita hanya berbicara mengenai sistematika untuk mendapatkan ilmunya itu sendiri dan hakikat daripada filsafat itu sendiri. Itu saja mungkin mengenai diskusinya, karena materi satu lagi tidak bisa hadir karena ada satu dan lain hal. Saya serahkan kembali kepada moderator. Barangkali ada yang mau tambahkan. Terima kasih para pemantik yang luar biasa ya malam ini. Mohon maaf saya keluar masuk ini teh, keluar masuk terus. HP-nya lowbat ya. Jadi ganti dulu HP tadi teh. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya. Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya ataupun dari akang-akang ataupun ingin ditambahkan dari siapapun itu, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Ini
Salam silaturahmi semuanya ke Tum Andi, adik-adik semuanya. Terus ada senior juga ya. Ada Kang Jian gitu ya. Dari tadi saya cukup mendengarkan dan menyimak gitu ya. Tadi para pemateri keren-keren lah pokoknya mah gitu. Nah mungkin selebihnya karena saya di sini tidak sendiri gitu ya. Karena saya sedang berdua gitu. Ada yang ingin disampaikan katanya sama Anawa katanya terkait kajian filsafatnya mungkin ya. Karena mungkin mau nambahin aja sih mungkin ya pandangan umumnya gitu dari beliau gitu. Boleh gak ini? Siap. Boleh. Gaskan lah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terasa di kampus. Jauh seharian di sawah, dengar diskusi jadi terpantik lagi berbicara tentang filsafat. Mantap. Ada beberapa hal ya, mungkin tadi udah disampaikan secara jelas. Filsafat walaupun ngatlok-ngatlok gitu maksudnya tadinya, tapi intinya seperti itulah filsafat mah, karena tidak cukup hanya dengan 1 buku, 2 buku, 3 buku. Filsafat itu harus ada puluhan bahkan ratusan buku harus dikajinya. Nah, kaitan dengan tadi saya ingin mendiferensiasikan dulu perbedaan ilmu dengan pengetahuan. Karena kalau ilmu perspektif Eropa atau filsafat Barat itu ada batasan-batasannya. Seperti ilmu biologi, ilmu fisika, dan lain sebagainya. Itu ada had-hadnya, ada batasannya, ada mencakupnya, ada batasan-batasannya. Kalau ilmu menurut agama Islam dalam Al-Quran itu luas. Apa yang kita tahu seperti pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan apa yang kita tahu umumnya, kalau ilmu ada batasannya. Tuh dulu karena berbicara tentang ilmu. Nah, saya ingin menjelaskan satu hal, cara mendapatkan ilmu sebenarnya. Ini pernah baca buku dulu Asuhawardi dari Iran, kaitan dengan cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Ada 2, ada ilmu kuduri, ada ilmu husuli. Nah, ini yang paling urgen yang ingin diberikan. Kalau ilmu husuli itu ilmu yang kita dengan membaca, dengan mendengar, dengan melihat apa yang dilakukan oleh indera. Itu adalah ilmu husuli dan digambarkan oleh akal. Nanti itu kita berbicara tentang bab tasawur dan tasdik. Jadi dalam pernyataan, ada pernyataan. 2 kategorisasi pernyataan itu. Ada pernyataan yang tasdik, ada yang pernyataan yang tasawur. Contoh tadi misalnya berita di sana ada kejadian mobil kecelakaan, 2 meninggal, 1 luka-luka. Nah itu tasawur karena dalam objek faktualnya belum kita lihat, itu hanya sebatas pernyataan, bisa benar bisa salah, seperti berita, seperti hoax dan lain sebagainya. Itu tasawur karena belum ada pembenarannya. Tapi kalau tasdik itu yang sudah kita objektifikasi dan verifikasi itu tasdik. Nah itu cara mendapatkan ilmu dengan metodologi ilmu husuli. Ilmu husuli itu apa yang diindra, dipikirkan. Kan bedanya rasional dan logis itu ada kaidah-kaidahnya. Logis itu. Pertama kaidahnya. Ada kalau dalam ilmu mantik Islam, filsafat Islam itu ada muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijah. Kalau dalam filsafat ada premis mayor, premis minor, konklusi. Nah, itu kaitan dengan logika. Sistematis terukur. Harus ada pernyataan-pernyataan umum, khusus, induksi, deduksi, konklusi. Tapi kalau rasional seperti apa yang tidak dipakai premis mayor, premis minor, tapi masuk akal, itulah rasional.
Itu dalam bukunya Ahmad Tafsir. Silahkan baca lagi bab-bab awal lah di sana. Dulu pernah baca buku, udah berapa tahun, tapi masih ingat lah insya Allah gitu maksudnya. Nah, itu karena harus paham dulu perbedaan antara rasional dan logis di sana. Nah, kembali lagi ilmu husuli tadi. Ilmu husuli itu adalah ilmu yang didapatkan melalui membaca, mendengar, melihat, terus menatijahkan, mengkonklusikan. Itu adalah ilmu husuli. Kalau ilmu kuduri itu adalah ilmu kehadiran. Ilmu yang orang lain tidak belajar, umi, tidak pernah membaca, menulis, tapi ilmunya hadir dalam dirinya. Seperti Rasul, itu adalah ilmu kuduri. Seperti Nabi, mukjizat, itu ilmu kuduri. Seperti orang-orang yang tidak tamatan SD, tidak sekolah, tidak pernah membaca, tapi ilmunya banyak, tahu semuanya. Itu adalah ilmu kuduri. Nah, dua kategorisasi ini ilmu yang oleh Asuhawardi di sana. Karena ini juga menjadi acuan pemantik bagi teman-teman semuanya ketika mendapatkan ilmu itu harus seperti apa, seperti itu. Apakah kita mau husuli, mau huduri, silahkan. Kalau mau huduri, merenya dalam artian iktirakat, reknaon terjadi masalah, tapi jangan ada kalian mah mahasiswa berarti ilmu husuli di sana yang menjadi acuan patokannya ketika kita mencari ilmu pengetahuan. Nah, itu tadi udah jelas lah, karena filsafat itu harus ada 3: ontologi, epistem, aksiologi. Perdebatan ini yang paling urgen juga. Perdebatan dari dulu sampai sekarang masalah filsafat itu ada di epistemologi. Jadi nanti kalian kalau mempelajari filsafat yang diperdebatkan itu dari zamannya Thales sampai zamannya sekarang Marxis, itu adalah epistem. Karena cara mendapatkan pengetahuan itu seperti apa? Ada kaum materialis, ada kaum idealis. Materialis itu dari Aristoteles, idealis dari Plato. Nah, sampai sekarang itu. Jadi nanti kalau perdebatan filsafat itu berbicara tentang objek dulu atau realitas dulu. Terus di sana perdebatannya. Jadi nantilah keluar aliran-aliran filsafat dari epistem tersebut. Nah, gambaran umumnya seperti itu. Dalam artian jadi ingin terpantik lagi biasanya di sawah, nanam padi, ngurus ikan. Sekarang dengar diskusi jadi kepengen lagi gitu maksudnya, tapi nggak apa-apa lah, sharing aja gitu maksudnya. Karena dulu itu biasa diskusi dari Isya sampai subuh itu di sekre gitu seperti itu. Karena enjoy lah dengan diskusi. Karena kalau tidak diskusi itu jiwa itu nggak tenang gitu maksudnya seperti itu. Betul tuh. Betul lah dari saya malah. Siap, mantap. Itu non bisa. Siap, mantap. Kang Nawa atau nuhun, mangga bilihna di Nusanes ada tambahan lagi, silahkan. Atau kalau tidak ada, langsung saja ke sesi tanya jawab. Silakan, mungkin banyak hal yang ingin dipertanyakan, silakan diutarakan. Assalamualaikum, Pak Moderator, izin masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifur Rahman. Mungkin di sini saya akan sedikit menanyakan tentang filsafat ilmu ya, tentang filsafat lah. Mengapa orang-orang yang belajar berfilsafat terkadang dijustifikasi orang-orang yang sesat gitu dalam pemikiran, sedangkan tadi sudah dijelaskan bahwasannya filsafat berbicara ilmiah. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Kang Omen untuk pertanyaannya. Silahkan dari pemantik atau dari teman-teman ada yang mau menjawab, dipersilahkan. Ayo tuh mandi.
Cek. Itu teknisnya jawab dulu atau ditampung dulu pertanyaannya moderator? Mau ditampung dulu apa langsung dijawab? Langsung dijawab aja, tapi pertanyaannya dibatas ya, 3 pertanyaan. Siap. Saya ingin mencoba menjawab ya pertanyaan dari siapa tadi? Momen ya, dari saya Poroman tentang mengapa orang berfilsafat itu dipandang sesat gitu. Ya jawabannya sebetulnya sederhana. Karena beliau tidak serta-merta mendalami mengenai filsafat itu sendiri. Karena tentunya ada diskursus ya, ada perbedaan mengenai ilmu itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan mengenai filsafat ilmu itu sendiri, bedanya filsafat dengan ilmu. Jadi sederhana sebetulnya jawabannya, karena dia tidak begitu mendalami tentang filsafat itu sendiri. Itu. Bagaimana menjawab pertanyaan yang barusan? Boleh ikut masuk? silakan. Assalamualaikum Ikut ini dulu Boleh barusan ada bertanya? kesepuhan tadi. moderator. Assalamualaikum, Kang Nawa masih ada? Saya mendengarkan. Siap. Betul, yang pertama tadi mungkin ini lebih sedikit curhat juga ya. Kenapa misalkan suka tertarik kalau misalkan ada waktu ikut-ikut diskusi? Karena nanti teman-teman juga akan merasakan kalau misalkan sudah kerja atau misalkan punya kesibukan di masyarakat, hal-hal kalau kita sudah terbiasa berdiskusi, kurun waktu tertentu kita akan merasa resah, betul tadi kata Kang Nawa. Makanya momentum-momentum seperti ini sangat diapresiasi betul dan sangat luar biasa ya, bagi saya pribadi pun merasakan lah. Sering Kang Nawa saya kalau misalkan matak sering main ke Cibiru tuh untuk mencas pemikiran lah, karena berjibaku dengan dunia barusan dari tanggapan masyarakat secara umum bahwa filsafat itu sesat. Ini adalah kajian-kajian yang memang dari dulu sudah sering saya dengar ya, termasuk beberapa kali saya itu berdiskusi dengan teman-teman dari organisasi tertentu yang cara berpikirnya itu hanya berpatokan dari satu kitab. Mungkin salah satunya itu dari organisasi yang sudah dibubarkan ya. Dan alhamdulillah ketika mereka membuka pemikirannya, itu sedikit demi sedikit mereka bisa bertobat gitu dan menerima filsafat. Itu banyaklah orang-orang yang menjadi mu'alaf mungkin ya, kata istilah saya tuh, yang awalnya menyesatkan filsafat hingga akhirnya mereka menyukai filsafat. Betul tadi kata Andi, karena kebanyakan itu mereka hanya mendengar secara sepintas dari umum bahwa filsafat itu sesat tanpa mempelajari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingin sedikit menambahkan mungkin, kenapa misalkan filsafat secara umum itu dianggap sesat, terutama oleh kaum umat muslim. Sebetulnya hal ini bisa dilihat dari teks sejarah ya. Salah satunya itu kenapa filsafat dianggap sesat, karena mayoritas umat Islam di Indonesia khususnya, mazhab dalam akidahnya itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Ahlus Sunnah itu dibatasi pada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian dalam tasawufnya itu salah satunya itu yang jadi panutan itu Al-Ghazali. Al-Ghazali secara sejarah itu dulu dia adalah seorang filsuf, tetapi pada akhirnya dia itu terjun ke tasawuf kan secara umum sejarahnya. Dia itu mengarang kitab namanya itu Tahafut al-Falasifah. Jadi kesesatan-kesesatan para filsuf. Maksud dari maksud dari Al-Ghazali itu sebetulnya bukan mengkritik filsafat, bukan mengkritik cara berpikir filsafat, tetapi mengkritisi cara berpikir beberapa filsuf. Salah satunya kalau tidak salah itu Ibnu Rushd atau Ibnu Sina waktu dulu tuh, yang memang beliau kritik itu. Jadi cara berpikir beberapa filsuf, tetapi agar menghargai mereka, jadi tidak menyatakan bahwa kesesatan berpikir A, kesesatan berpikir B, tetapi diumumkan kesesatan berpikir para filsuf. Nah, hal ini menjadi gambaran atau dasar para umat ya. Sehingga mereka menyimpulkan secara serampangan bahwa berarti filsafat itu sesat karena Al-Ghazali menyatakan dalam kitabnya. Padahal maksud Al-Ghazali itu bukan menyesatkan filsafat, tetapi
meluruskan cara berpikir dari beberapa filsuf yang menurut dia tidak sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi betul, karena orang itu sudah antipati duluan dan tidak mau mempelajari. Yang kedua adalah salah satunya itu tadi adanya kitab Tuhfat al-Falsifah. Kemudian yang ketiga itu, nah ini mungkin yang penting. Ketika kita berbicara dengan orang nih, tadi betul kata Kang Nawa, bahwa rasio atau rasional dengan logis itu berbeda. Banyak orang yang tidak belajar tentang logika. Bahkan mungkin di mahasiswa pun banyak orang yang belajar logika, tetapi tidak memahami cara menggunakannya. Tetapi ketika mereka berdiskusi, ketika mereka misalkan beradu pendapat dengan masyarakat yang tidak paham juga, mereka dengan mudah mengatakan seperti ini. Logikanya kan gini. Kemudian mereka menyatakan sebuah pendapat yang jauh dari kaidah logika. Pasti kan teman-teman pasti sering ya mendengar orang-orang yang menyatakan seperti logikanya kan seperti ini, logikanya seperti ini. Dan ketika mereka menyampaikan pendapat tersebut, apa yang mereka sampaikan itu yang pertama tidak memenuhi kaidah logika, yang kedua itu tentu akan sesat dalam cara berpikir. Sehingga masyarakat ketika mendengar pernyataan-pernyataan yang nyeleneh, yang pada hakikatnya itu bukan dari hasil logika ya, berpikir logika, tetapi hasil cara berpikir dia, terus dengan mudahnya mengklaim bahwa dia menggunakan logika. Nah, sehingga masyarakat, oh, kok gini ya orang menggunakan logika tuh, sehingga banyak antipati, karena banyak produk-produk pemikiran yang mereka hasilkan itu jauh dari kebenaran. Bukan karena logikanya yang salah, tetapi karena orang tersebut menggunakan kata logika dengan serampangan tanpa memahami cara penggunaannya. Mungkin nanti diskusi. Kemudian ada falsafah, dan yang ketiga itu banyak orang yang tidak paham filsafat, banyak orang tidak paham tentang logika, tetapi ketika mereka membuat pendapat serampangan, mereka mengklaim bahwa mereka menggunakan logika dan filsafat. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga dapat ditanggapi. Nuhun, Kang Ilham. Izin menanggapi. Siapa? Mangga kan sanes bilih anu naros deui atanapi ka Kang iya izin deui. Boleh? Kumaha Kang Omen? Izin menanggapi diri boleh? Iya. Mangga. Jadi kalau dikatakan begitu, jadi gitu. Apakah filsafat itu dijadikan ilmu produksi pemikiran atau hanya dijadikan sebagai bahan pemikiran gitu? Karena sedangkan dalam kitab Bajuri Sulu Mantek dalam kodimanya terbagi kepada dua konsep gitu. Yang ke satu, ada yang haram belajar berfilsafat dan ada yang diwajibkan berfilsafat. Jadi bagaimana begitu? Terima kasih. Silahkan ditanggapi lagi. Jian atau Tumandi ataupun dari yang lain juga boleh. Mangga yang lain bisa mau berpendapat. Silakan yang lain untuk saling tanggap menanggap. Iya. Enak. Assalamualaikum. Silakan Kang. Waalaikumsalam Kang. Paling resep Jan. Sehat, sedayana lah. Ya. Alhamdulillah. Hari diskusi ke dialektik. Hari Kang Jiana pasti paham ketika duduk di SEMA. Saya juga pernah di SEMA. Jadi di sana pasti beda pendapat itu bagaimana cara mengetahui orang itu salah ngomong, salah berpikir, salah berbicara. Ada sistemasi dalam berbicara itu ketika di SEMA itu udah teruji lah semuanya lah kalau seperti itu mah. Jadi pada teman-teman juga sekalian itu harus dipahami juga karena prakteknya kita memahami pengetahuan itu ketika di lapangan. Jadi berfilsafat itu sebenarnya kebanyakan itu pertama olah pikir dan kedua itu olah kata. Jadi prakteknya itu adalah olah kata, bagaimana kita menanggapi pernyataan-pernyataan dari siapapun itu benar atau salahnya, tasawur atau tasdiknya dan lain sebagainya. Di sanalah
akan ketahuan sebenarnya bagaimana kualitas kita itu udah sejauh mana filsafatnya. Karena bagi saya bukan hanya sebatas terlalu banyak baca buku, sebenarnya cukup saja kalau di lapangan kita paham filsafat, cuman belum paham terus sebagai nah, harus kolera harus balance seimbang. Tadi kaitan dengan itu, Imam Ghazali juga pernah berbicara dalam kitab Al-Mustafa, ini kitab usul fikih. Jadi ada beberapa kategorisasi orang yang diperbolehkan berfilsafat sebenarnya. Yang diharamkan itu orang-orang yang menjadi konsumtif, dalam artian menjadi produk pengetahuan itu. Tadi kata Ajian benar bahwasanya di Indonesia itu beragamanya itu adalah konsumtif, tidak produktif. Kenapa konsumtif? Karena fikih, kitab-kitab terdahulu dan lain sebagainya itu hanya sebatas konsumen. Kita itu sebenarnya mendengarkan, oh A, B udah selesai seperti itu. Tidak ditelusuri bagaimana kita itu memproduksi hukum-hukum, karena hukum itu al-hukmu yataghayyaru bil zaman wal makan. Hukum itu berubah setiap tempat dan waktu. Bahkan Imam Syafi'i juga berbeda pendapat antara qaul qadim dan qaul jadidnya, atau orang juga berbeda pendapat. Nah, sesat dalam artian gini, kebanyakan seperti saya pulang ke kampung, saya nggak berani berbicara karena di tren pesantren pun juga sama, karena orang berfilsafat itu kebiasaannya itu melawan. Nah, sedangkan tradisi di kita itu adalah tradisi ketimuran, tradisi yang biasa sumuhun dawu, Racun makanya. DP handap ason. Sedangkan filsafat itu adalah melawan filsafat itu, karena berpikir radikal sampai ke akar-akarnya. Jadi ditelusuri sampai sejauh mana kebenarannya. Saya juga pernah mengkaji dalam konsep jamaah. Kenapa misalnya saya bertanya, kita bertasawuf itu harus kepada Al-Ghazali? Kan banyak tuh tasawuf dan lain sebagainya, banyak sekali. Kenapa harus sama Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi umpamana? Oh, ternyata ketika pada waktu itu ada pertempuran kaum hakikat dan kaum syariat di sana, ketika saling membunuh di sana, bahkan Al-Halaj dibunuh, bertempur hakikat dulu, syariat dulu. Al-Ghazali membuat suatu kitab namanya Ihya Ulumuddin, bagaimana syariat dan hakikat itu disatukan. Burung tidak akan terbang tinggi kalau hanya sayap satu, tapi burung bisa terbang tinggi kalau dua, pakai sayap dan hakikat dan syariat digabunglah di sana. Berarti tasawuf amali itu Imam Al-Ghazali, dalam artian seperti ini. Kenapa harus Al-Ghazali? Karena sifatnya moderat. Kenapa harus kepada Abu Hasan Al-Asy'ari bertauhid? Saya ditelusuri terus-terusan dalam Tabaqatul Mu'tazilahnya, dalam kitab, karena kan Abu Hasan Al-Asy'ari itu punya murid namanya Ar-Razi. Ini dalam sifat Tuhan aja ya. Abu Hasan Al-Asy'ari sifat Tuhan itu ada 20, sama Ar-Razi itu cuma satu al-ilmu saja. Sama Al-Haramain itu 19. Sama Al-Ghazali disempurnakan lagi menjadi 20, Hujatul Islam. Dari musalsal keilmuannya saja itu udah berbeda sifat Tuhan seperti itu. Nah, dalam artian dulu Abu Hasan Al-Asy'ari itu berdialektik ketika dia itu asalnya Mu'tazilah dan menjadi Asy'ariyah. Bagaimana perdebatan antara Quran Qadim dan Quran hadis itu beliau ada, sehingga antara kaum Salafiyah dan kaum Mu'tazilah, Al-Asy'ari itu adalah antitesisnya atau sintesanya. Sama Junaid Abu Mansur Al-Maturidi juga antisintesis dari kaum Qadariyah dan Jabariyah. Nah, ketika diteruskan seperti itu, Imam Syafi'i juga sama antara Abu Hanifah yang rasional dan fikul akbarnya, dan Imam Malik yang riwayat. Sintesanya adalah Imam Syafi'i
saya telusuri terus-terusan seperti itu. Nah, filsafat itu bagaimana ingin mengetahui sampai ke akar-akarnya. Kenapa harus ada naon anu di anu situ bujur anu diusap banget umpamanya gitu. Itu kan harus ditelusuri dalam filsafat seperti itu kita maksudnya. Nah, terus-terusan sehingga seperti ini sampai ke titik dalam Maqasidus Syar'i ada 5, ujung-ujungnya kitab semuanya itu ada. Maqasidus Syar'i itu ada 5. Ayo hafidhon nasrahum, menjaga terus, ada kitab mawaris dan ada kitab faraid. Ayo hafidhon nafsahum, menjaga jiwa, ada ilmu tasawuf. Nah, maksud saya filsafat itu adalah sampai ke akar-akarnya. Pasti di masyarakat ketika orang yang mempertanyakan sampai ke akar-akarnya dicap sesat, dicap ngelawan arus. Karena hanya sampah dan ikan mati yang mengikuti arus, tapi ikan hidup melawan arus seperti itu. Nah, filsafat itu adalah melawan kejemudan, melawan kemandekan berpikir, sama halnya apa yang dilakukan oleh Nabi, kemandekan dalam pengetahuan, kemandekan dalam tatanan sosial, dan lain sebagainya, dirubah, berdialektik. Nah, itu kenapa dicap sesat? Karena ada padanan yang udah bangunan yang udah ajak diacak-acak, jadi dianggap sesat. Ini nama seperti itulah. Tapi mending belajar filsafat, karena filsafat itu ya untuk teman-teman semuanya, khususnya di Karmapak, harus belajar filsafat karena itu adalah tanda naiknya derajat kita itu, bagaimana kita menggunakan cara kerja akal kita, karena ini adalah senjata yang dikasih Tuhan kepada manusia, khusus hewan tidak, tumbuhan tidak. Dalam artian pergunakanlah, jangan sampai kita keluar kuliah udah gelar S1, gelar S2, pulang kerja berarti terpotonglah, terpenggalah kepala kita karena tidak bergunanya kepala kita, akal kita. Kita persembahkan bagi para orang-orang yang menyuruh kita bekerja seperti itu, dan itu sia-sia, hidup tidak berarti karena tidak ada cinta dan perjuangan dalam kehidupan seperti itu. Silakan bagi teman-teman untuk belajar filsafat, karena paling indah belajar filsafat, apalagi kalau sampai teman-teman itu belajar filsafat, baca buku filsafat, khususnya filsafat Islam seperti Ibnu Arabi, Futuhul Makkiyah atau Fususil Hikam, pastilah jalan-jalan lah lempangan jadinya. Jadi harus indah lah pokoknya filsafat mah. Ada filsafat ilmu mah atau baru dasarnya lah di kampus, cuma filsafat kehidupan yang harus dipahami seperti itu. Mungkin ajian udah memahami karena pengalaman di senat mah teruji lah didinya. Teman-teman ayo di kampus itu jangan stuck di bawah aja, harus mau up ke atas, supaya karena orang yang berpengalaman itu hasil daripada amal. Sebenarnya amal perbuatan kita, dari amal jadi pengalaman. Kalau tidak punya amal jadi pengalaman, kayak itu nanti. Mungkin stop, maka lanjut lagi. Cukup sekian, terima kasih pada semuanya. Mantap. Menanggapi. Silakan. Oke, terima kasih moderator dan juga para pemantik. Tapi ini saya sedikit menanggapi ya, belum bertanya terkait yang tadi dibahas oleh Ajian. Ya. Kang Jian, ini tadi kan dijelaskan juga tadi sama Kang Jian bahwa para filsuf Islam itu meluruskan pemikiran-pemikiran filsuf yang sebelumnya, bisa dikatakan sebagai filsuf yang kuno seperti itulah ya, meluruskan daripada pemikiran-pemikiran mereka. Nah, tetapi mengapa demikian gitu kan, ketika di zaman kekhalifahan Abbasiyah itu, di tepatnya ketika zaman kekhalifahan Khalifah Al-Ma'mun, anaknya daripada Harun Ar-Rasyid, justru malah menerjemahkan pemikiran-pemikiran daripada filsuf-filsuf Yunani kuno gitu. Yang sementara orang-orang yang sebelumnya, khalifah yang sebelumnya, Harun Ar-Rasyid, itu sudah menyiapkan perpustakaan untuk
untuk berdiskusi dan juga terbentuk filosof-filosof Muslim itu ketika zaman Harun ar-Rasyid, yang tentunya secara zaman itu lebih dahulu Harun ar-Rasyid daripada Al-Ma'mun. Nah, jadi bukan kejanggalan ya, tapi semacam keheranan saya gitu kan, ketika tadi dikatakan bahwa filosof Muslim itu meluruskan pemikiran filosof Yunani kuno, sementara filosof Muslim terbentuk ketika zaman Harun ar-Rasyid. Dan ketika di zaman Al-Ma'mun setelah Harun ar-Rasyid malah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab si karya-karya filosof Yunani kuno itu. Jadi kumaha eta teh Kang, meluruskan atau malah Al-Ma'mun tidak mendukung atau kumaha ya teh? Atau ada ketidaksamaan pemikiran konsep pemerintahan di Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, sementara ya Bapak Ajeng budak gitu kan. Gitu sih Kang. Terus Berarti harus ditanggapi gimana Pak Moderator? Ya, silakan ditanggapi lagi aja. Jadi learning by doing lah. Bertanyanya sambil saling menanggapi. Ya betul. Jadi satu mungkin ya sebelum dilanjut, berdiskusi itu saya suka ketika teman-teman nanti saling menyanggah. Memang di sana terbentuk dialektika dari cara berpikir ya. Sehingga teman-teman juga nanti profesional. Ingat ya, ketika misalkan kita dikritik oleh seseorang atau bahkan disanggah pernyataannya itu bukan berarti person, tetapi cara berpikir kita kan. Nah itu mungkin Anawa juga pasti sangat jauh lebih paham lah karena salah satu senior yang sangat bawah. Halo Kang Hilang? Kang Hilang? Ada suaranya? siap ada Kang. Begini, tadi yang pertama mungkin nanti bisa teman-teman baca ya berkaitan dengan sejarah Al-Ghazali ketika membuat beberapa kitab termasuk Tahafut al-Falsifah, karena ini juga saya waktu kuliah ya pas terakhir baca tentang ini tuh. Yang pertama yang perlu digarisbawahi, saya mungkin mengutip dari salah satu tokoh ya, salah satu dosen UIN kalau tidak salah, Kiai Haji Adeng Mukhtar Ghazali ya kalau tidak salah. Di sana ada buku namanya Pemikiran Islam Kontemporer. Di sana dijelaskan bahwa bagi beliau, pendapat beliau, dan mungkin dia juga pasti mengutip beberapa tokoh sebelumnya, bahwa sebetulnya tidak ada yang namanya filsafat Islam. Kenapa tidak ada? Kebanyakan itu adalah filsafat Yunani atau filsafat klasik yang dilakukan oleh orang Muslim. Nah, sehingga sebetulnya bagi beliau, katanya, dan saya menyepakati bahwa tidak ada yang namanya filsafat Islam tuh, yang ada itu filsafat Muslim, filsafat yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Jadi filsafatnya sama, filsafat Yunani, filsafat klasik gitu. Nah bagi beliau yang dinamakan dengan filsafat Islam yang murni itu adalah usul fikih. Usul fikih itu adalah murni filsafat Islam karena hasil dari cara berpikir, kemudian juga ya secara radik mendalam dan lain-lain untuk merumuskan hukum-hukum. Produknya itu fikih ya. Produknya itu fikih kan, usul fikih itu cara untuk merumuskan hukumnya. Nah itu adalah salah satu filsafat Islam. Yang kedua mungkin saya menjawab sedikit dari Kang Hila tadi. Jadi Al-Ghazali itu tidak meluruskan cara berpikir filsuf-filsuf sebelumnya, tetapi dalam budaya filosof atau dalam budaya filsafat, dialektika itu wajar, saling mengkritik itu wajar. Bahkan para ulama pun seperti itu. Nah Al-Ghazali ketika membuat kitab Tahafut al-Falsifah, dia itu tidak mengkritik secara umum. Ini saya mengambilnya itu adalah dari, karena kan harus dipertanggungjawabkan ya, biar kalau secara sanad keilmuan, karena saya masih mengikuti Gus Baha, sanad keilmuannya itu nanti teman-teman bisa, salah satu yang saya rekomendasikan nih kalau suka nonton YouTube, ada namanya Guru Gembul. Itu orang Majalengka. Dengerin aja YouTube-nya, luar biasa pokoknya. Membahas tentang banyak hal termasuk salah satunya filsafat. Jadi dia itu mengkritik tokoh filsafat Muslim. Saya lupa kalau nggak salah itu bukan Ar-Razi, Ibnu Rushd atau Al-Kindi, mungkin teman-teman nanti di sini tambahkan. Jadi tidak mengkritik secara umum seluruh filsafat pada salah satu tokoh sebetulnya. Cara berpikirnya gitu. Cara berpikir salah satu tokoh, kemudian menulis Tahafut al-Falsifah gitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah filsafat yang tadi dikatakan Harun ar-Rasyid atau Al-Ma'mun itu menolak atau seperti itu? Itu saya belum membaca secara keseluruhannya kalau misalkan berkaitan dengan sejarah ya, perumusannya seperti apa. Tetapi yang jelas begini, semua filsafat itu
berakar dari filsafat klasik atau filsafat Yunani, mau tidak mau, termasuk orang Muslim pun. Orang Muslim semuanya, tokoh-tokoh filsafat Islam, pasti awalnya itu mereka mengkaji filsafat Yunani dulu, filsafat klasik dulu. Pemikiran Aristoteles, kemudian juga Plato dan lain-lain. Jadi akarnya tetap Yunani, filsafat itu. Kemudian mereka ejawantahkan, disintesiskan, dialektikakan, dan seperti itu. Itu mungkin Kang Jal ya. Jadi perlu diluruskan bahwa Al-Ghazali itu tidak mengkritik cara berpikir filsafat secara umum, tetapi saya mengambil pendapat yang ini, yang bahwa dia itu mengkritik itu salah satu cara berpikir salah satu tokoh, kekeliruan-kekeliruan dalam perumusan hukumnya, sehingga timbullah tahafut al-falsifah. Nah, Al-Ghazali pun setelah menulis tahafut al-falsifah, dia itu dikritik lagi. Kalau tidak salah itu oleh Ibnu Rushdi yang menuliskan kitab Tahafut at-Tahafut. Jadi tahafut al-falsifah itu mengkritik tokoh sebelumnya, kemudian Al-Ghazali itu dikritik lagi dengan kitab Tahafut at-Tahafut. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan jelas, nanti bisa ditanggapi dan juga ditambahkan oleh teman-teman. Oke, berarti itu hanya permainannya di dialektika saja ya, Kang? Assalamualaikum. Enggak, Kang. Duh, miring lebat ya ngomongkan histori sejarahnya ya. Siap. Jadi Kang. itu bukan zaman Harun ar-Rasyid, sebenarnya ada ketika itu Umar bin Abdul Aziz punya dokter namanya Hunain. Hunain ini menerjemahkan, jadi orang Kristen, tapi dia itu dokter. Silahkan gali lagi dalam Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir. Jadi dokter Hunain ini dokter khusus Umar bin Abdul Aziz. Dia juga seorang pemikir dan menerjemahkan filsafat-filsafat Yunani tadi kuno yang dikatakan ajian, menerjemahkan. Nah, dari sanalah timbullah pemikir-pemikir pemicu awal, Al-Farabi, Al-Hindi di sana. Awal itu Al-Farabi, Al-Hindi di sana teh. Nah, kesininya ada statement-statement Al-Farabi dan Al-Hindi tentang kekekalan. Kalau filsafat batasannya itu sebab akibat, kausalitas. Cukup berhenti dari air, tanah, api, dan udara. Nah, 3 yang dikritik oleh Al-Ghazali itu dalam Tahafut al-Falsifah itu tentang kekekalan alam semesta. Yang kedua itu tentang dubur, naon teh naon tulang anu dina ieu teh nu teu hancur teh, tulang dina bujur teh. Aya 3 yang ada 3 yang dikritik oleh Al-Ghazali itu kaitan dengan hal-hal yang di akhirat. Nanti satu lagi 3, silahkan baca, ada 20 yang diperdebatkan, 20 poin, hanya 3 yang dikritik oleh Al-Ghazali sebenarnya itu. Nah, ketika oleh Al-Farabi, Al-Hindi, Ibnu Mauqofa, Ibnu Sina, baru oleh Al-Ghazali cara berpikir kaitan dengan filsafat, dengan keimanan. Benturnya di sana sebenarnya antara keimanan dan filsafat. Filsafat itu kaitan dengan sebab akibat, keimanan itu tidak seperti itu. Nah, itu sebenarnya cara pandang yang dirumuskan oleh Al-Ghazali. Itu juga tadi dikritik lagi oleh Ibnu Rus. Cuman ada hal yang saya urgen utarakan, karena gini, peradaban Islam maju itu ketika terjemahan filsafat Yunani itu diterjemahkan oleh Bani Umayyah. Baru ketika Abbasiyah di sana Umar bin Abdul Aziz. Puncaknya ketika Al-Ghazali membuat perpustakaan riset ilmiah namanya Baitul naon lah hirap deui bukan mah. Lupa lagi, Baitul Hikmah. Baitul Hikam, hikmah. Baitul Hikmah, hikmah gitu di sana. Nah, ada hal yang sangat urgent. Ternyata peradaban muncul itu setelah pengetahuan. Ketika filsafat Yunani diterjemahkan oleh orang-orang Muslim, itu menjadi pengetahuan. Bahkan peradaban muncul ketika zaman Abbasiyah. Awal-awalnya kan Umayyah, Abbasiyah, peradaban muncul. Nah, ketika itu Ibnu Rus ke Andalusia itu, di zaman Kristen skolastik dan patristik sedang dedak kegelapan, baru muncullah pengetahuan-pengetahuan baru. Yang kitab Al-Ghazali, kitab Ibnu Rus dipelajari oleh seperti Leonardo da Vinci, Copernicus, Galileo, Kepler, dan lain sebagainya. Timbullah ilmu pengetahuan yang asalnya oleh Eropa, terjadilah peradaban pengetahuan di Barat. Timbullah revolusi Prancis dan sebagainya. Jadi peradaban itu muncul ketika ada pengetahuan, dan perdagangan itu kata kunci yang saya dapatkan ketika membaca History of Arab karangan Philip Kahiti, seperti itu. Silakan teman-teman baca. Dalam artian itu sistematis sebenarnya. Diterjemahkan ketika zaman Bani Umayyah, puncak peradaban itu ketika Bani Abbasiyah,
Abbasiyah lari ke Umayyah II yang di Andalusia, Ibnu Rus padamlah ketika diserang Spanyol Andalusia itu oleh Raja Philip IV, baru di sana hancur Islam, baru di sana pengetahuan estafetnya itu diambil oleh Da Vinci, Copernicus, Galileo, Kepler, dan sebagainya, Aufklärung di Barat. Sampai pemikir-pemikir Barat, Descartes, David Hume, John Locke, dan lain sebagainya di sana. Jadi, untuk teman-teman semuanya, kalau kalian ingin membuat peradaban di Cianjur, basis awalnya itu adalah pengetahuan sebenarnya di sana. Karena kalian kuliah 4 tahun di Bandung, awas, nggak bawa pengetahuan. Nah, itu kata kuncinya bagi saya kalau ingin ada peradaban di Cianjur, khususnya Cianjur Selatan, yang paling miskin, aduh, pokoknya mah kalian bertanggung jawab pulang bawa ilmu bentuk peradaban, karena peradaban ada di pengetahuan. Mungkin dari saya, enggak. Assalamualaikum. Aduh, yang menanggapi deh ya teh terus lama. Tapi dah termasuk perkarasan sih. Itu tadi Profesor. Lah iyalah ya udah nyambung udah ge. Top. Pengen kayaknya sedikit merenung oke tadi saya. Dan iya anu dijelaskan ku Kang Nawa atau pengen. Nah, karena tadi berbicara filsafat, jadi kalau filsafat dijadikan bahan pemikirannya, jadi produksi yang kita lontarkan berarti asumsi kita. Nah, jadi apakah asumsi kita maksudnya gitu. Nah, terus tadi menyinggung sedikit tentang Mu'tazilah, dan Mu'tazilah itu menganut rasionalisme, sedangkan berbicara dengan mahasiswa harus rasionalisme. Berarti mahasiswa kalau begitu semuanya kalau Mu'tazilah. Kalau redaksinya begitukan itu, gimana gitu tanggapannya? Terima kasih. Moderator. Mangga moderator dibimbing gitu. Ya, mangga nanti ditanggapi deh. Tung hadio. Coba moderator arahkan. Oke, barusan kan ada pan dari saudara Omen ya, Kang. Nah sekarang silakan barangkali ada tanggapan lagi gitu loh dari Kang terus teh atau dari pemantik tadi. Untuk waktu masih ada kok, atau bila ada pertanyaan dari yang lain silahkan. Izin atuh Pak moderator. Silakan mangga. Oke, ya. Ini sedikit menanggapi dari yang barusan dari pertanyaan saya kemudian terjawab oleh beberapa penambah dari para senior. Barusan terusus dari Kang Nawa terkait yang Hunain bin Ishaq ya, seorang non muslim yang menerjemahkan itu pemikiran-pemikiran orang Yunani. Nah, itu kan kenapa saya tadi bertanya dan menyatakan bahwa itu diterjemahkannya itu ketika zamannya Abbasiyah, itu memang saya membacanya dari buku yang dipelajari oleh anak-anak kelas 8 itu ya di MTS pelajaran sejarah kebudayaan Islam, dan setiap buku-bukunya itu walaupun berubah-ubah tapi tetap isinya itu adalah ketika zaman dinasti Abbasiyah. Dan ketika zaman Umar bin Abdul Aziz itu kan di zaman dinasti Umayyah, itu kenapa ada sejarah di sana ya gitu kan. Ya walaupun tentunya adalah referensi-referensinya tentang Hunain bin Ishaq hidup di zaman Umar bin Abdul Aziz. Tapi yang saya tanggapi di sini, apakah memang kalau misalnya Umar bin Abdul Aziz itu Hunain bin Ishaq itu hadir ketika di zaman Umar bin Abdul Aziz, apakah itu hanya menerjemahkan saja dan kemudian ketika zaman Al-Ma'mun dan Harun ar-Rasyid itu baru dikembangkan, atau seperti itu, seperti apa ya Kang? Soalnya ini ada beberapa dalam bukunya itu ada yang menyatakan bahwa Hunain bin Ishaq itu hidup di zaman Abbasiyah. Itu Kang Nawa. Terima kasih. Oke, silakan Kang ditanggapi ya. Ya, gua beli baca mah dulu seperti itu. Cuman
pas zaman Harun Ar-Rasyid itu lebih kepada kecenderungan timbulnya pembangunan suprastrukturnya seperti itu. Karena pas waktu Abbasiyah dari Al-Mutawakkil, Al-Wasik, Al-Ma'mun dan lain sebagainya sampai 40 lebih khilafah gitu. Itu sampai dihajar sama tentara Mongol, dibakar. Itu pembangunan pengetahuan. Puncak-puncak peradaban Islam itu ada di Abbasiyah karena fasilitasnya ada di Umayyah. Saya baca dalam kitab Bidayah Nihayah dulu itu seperti ketika Hunain bin Ipak menerjemahkan, dia seorang dokter pribadi dan dia seorang Nasrani kalau nggak salah seperti itu. Nah, ya mungkin pendapat saya juga tadi itu zaman Abbasiyah itu hanya pengembangan. Kenapa pengembangan? Karena pembangunan secara buku-buku dan lain sebagainya, pengetahuan, bahkan Ar-Raji juga hadir di sana. Kan Ar-Raji sudah Al-Farabi, ahli kimia, Al-Buti, terus Al-Buti itu Al-Khwarizmi, astronomi itu zaman-zaman Abbasiyah, ilmuwan Islam. Karena basis ilmuwan itu hadir ketika ada premis-premis ataupun pengetahuan secara rasional. Karena kalau tidak rasional, pengetahuan tidak sistematis dan terstruktur, dalam artian ada kaidah-kaidah logika yang dipakai, jatuhnya itu kepada irasional. Jika dukun deui gitu, apa ayah bintang, apa ayah naon, dia lama make takot, make kerja lagi pohon kliwon nukar itu dan lain sebagainya, karena tidak pakai rasionalitas seperti itu. Seperti itu, Cina Kang Hilal. Terus cekap Kang. Oke, siap. Berarti lebih kepada mengembangkan dan memfasilitasi karya-karya yang sudah ada, begitu pengitunya Kang. Ya betul. Kang Ilham, izin bertanya boleh? Ya, nanti pertanyaan terakhir ya, Kang Doni. Silakan aja nanti. Komen. Menambahkan. Kasihan siapa Kang Saiful ya? Masih ada? Oh, ada. Oke. Yang pertama mungkin tadi ya berbicara tentang apakah ketika kita merenung kemudian juga menghasilkan produk pemikiran ya, apakah itu dikatakan asumsi atau pemikiran filsafat gitu kan, atau pemikiran filosofis. Sebetulnya tadi kalau misalkan menyimak dari yang Tum Andi jelaskan ya, karena tadi sempat ini ya, kuota saya sempat habis dulu, jadi keluar dulu sebentar. Ada 3 ukuran ya. Kalau misalkan kita ingin memahami secara pribadi nih, apakah cara berpikir kita itu hasil dari pemikiran filsafat ataukah cuman asumsi, atau misalkan cara berpikir yang memang tidak masuk pada kaidah filsafat. Tadi apakah masuk pada yang pertama kan tadi ada komprehensif, radikal, dan juga yang terakhir itu apa tadi? Spekulatif ya kalau dari Tum Andi yang saya ambil. Nah, kalau misalkan cara berpikir kita memenuhi persyaratan tersebut, maka bisa saya nyatakan bahwa cara berpikir atau hasil produk pemikiran kita itu adalah hasil pemikiran filosofis atau filosofis yang bersifat filsafat gitu. Yang ya tadi dipahami dulu aja apakah mencakup komprehensif atau tidak. Kemudian yang kedua radikal atau tidak mendasar. Jangan sampai kita bertanya nih, saya sekarang makan, merenung nih, gimana caranya agar saya lapar? Gimana caranya saya untuk menghilangkan rasa lapar ini? Nah, itu kan sebetulnya tidak radikal ya. Tetapi yang dibahas dari filsafat itu apa hakikat lapar, apa hakikat kenyang, apa hakikat makan, seperti itu. Jadi mendasar. Nah, kalau mencakup persyaratan-persyaratan yang tadi dijelaskan, mungkin yang bisa menjadi tolak ukur sederhana, itu bisa dinyatakan sebagai pemikiran filsuf. Kemudian yang kedua, filosofis, maaf. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan Mu'tazilah ya, disinggung. Nah, corak berpikir dari Mu'tazilah itu kan rasional ya, tadi yang disebutkan oleh Kang Omen. Nah, apa kalau begitu mahasiswa Mu'tazilah dong, gitu kan pendapatnya. Apakah bisa dikatakan Mu'tazilah atau tidak? Nah, kalau misalkan berkaitan ini, saya sarankan nanti bisa teman-teman yang lain juga kaji atau baca berbagai buku ya tentang ilmu kalam, berkaitan dengan perbedaan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain-lain ya, tentang sejarah dari mulai awal munculnya nih, Syiah dan sebagainya itu. Cuman yang saya garis bawahi pertama begini,
Mu'tazilah itu harus dipahami ya, pertentangan antara dalam teologi Islam ya, dalam ilmu kalam itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya keimanan lebih banyak. Nanti bisa dilihat apakah cara berpikir kita itu Mu'tazilah atau tidak. Nah, nanti dilihat salah satunya itu kurang lebih saya dulu membaca ada buku itu banyak ya, cuman yang sangat sederhana itu dulu dapat buku dari ayah ya, dari orang tua, diktat ilmu kalam. Karena dulu kan IAIN ya, IAIN itu kasih buku diktat ilmu kalam, dan itu bukunya sangat sederhana sekali, rangkuman tetapi mencakup seluruhnya. Jadi Mu'tazilah itu yang pertama memandang bahwa apakah Tuhan itu bisa diketahui dengan akal atau perlu dengan kitab suci Al-Qur'annya. Bagi Mu'tazilah, Tuhan itu atau Allah itu bisa kita ketahui dengan akal tanpa Al-Quran. Jadi meskipun kitab suci tidak turun, manusia itu bisa tahu tentang Tuhan. Kemudian, apakah berbuat baik atau kebaikan itu, kewajiban berbuat baik itu adalah begini, apakah kewajiban berbuat baik itu bisa kita ketahui dengan akal atau harus dengan panduan kitab suci? Nah, bagi Mu'tazilah, itu bisa dengan akal. Jadi, mengetahui Tuhan, kemudian juga mengetahui baik dan buruk, bahkan membuat hukum, itu bisa diketahui dengan akal, tanpa bantuan kitab suci. Itu kurang lebih sederhananya. Nanti lebih dalamnya bisa dibaca di ilmu kalam. Jadi, kalau misalkan cara berpikir kita sesuai, atau misalkan selaras dengan cara berpikir tersebut, oh, kita juga bisa mengetahui Tuhan, ya setuju nih, bahwa Tuhan itu bisa diketahui dengan akal, berarti kita bisa disebut Mu'tazilah. Tetapi ketika tidak, ya berarti tidak masuk pada Mu'tazilah, karena ranahnya ini berkaitan dengan teologi ya, keimanan dan lain-lain. Kalau hal-hal yang sifatnya sains, ilmu dan lain-lain, terus kita berpikir rasional dalam menanggapi masalah, itu tidak bisa serta-merta kita dinyatakan sebagai Mu'tazilah. Begitu, Kang? Baik, Kang. Selebihnya terima kasih, Kang. Nah, sedap ya, sedap. Kita sudah melewati 2 pertanyaan ya, dan terakhir pertanyaannya tadi udah ada yang ngebooking gitu dari Doni. Silahkan, bro. Puntennya orang telat, jadi orang seperti masukkan materi gitunya, tapi ningali dari tadi gitu tentang sejarah filsafat Islam. Orang teh pengen nanya gini, karena kan adanya filsafat itu, kalau salah koreksi ya. Nah, dari filsafat ini muncullah dogma-dogma ya, ada dogma agama, terus ada dogma, terus muncul dogma gitu ya, sehingga ke Indonesia juga sama gitu, dogma-dogma Islamnya kental banget. Nah, yang saya pertanyakan ini, karena di Indonesia itu kan masyarakat awam gitu kan, ke filsafatnya rada tengarti. Nah, bagaimana gitu kalau dalam halna belajar Islam gitu, contohnya Mas Santren belajar kitab kuning gitu, ku bahasa Indonesia aja, bagaimana kalau gitu. Jadi biar masyarakatnya ngerti gitu tentang filsafat, karena kan nanti pemikiran orang bahwa kitab-kitab kuning itu muncul dari pemikiran-pemikiran gitu ya, dari hasil pemikiran, sehingga dibuatlah jadi kitab gitu. Terus pertanyaan orang bagaimana kalau kitab kuning itu diterjemahkan jadi bahasa Indonesia gitu, sehingga masyarakat awam teh ngerti gitu bahwa dalam kitab itu banyak pemikiran-pemikiran gitu. Bagaimana gitu kalau gitu? Cukup. Cukup. Jadi intinya mungkin bagaimana hukumnya mungkin ya, boleh atau enggak gitu. Iya gitu. Ya, silakan. Silakan Tum Andi. Siap. Perkenalkan, saya Odos dari Sekre. Oh, siap. Mungkin ya. Ya, lumayan agak seksi lah pertanyaan dari Doni ya barusan. Kumaha lamun misalnya kitab-kitab diterjemahkan bahasa daerah lah, menurutnya bahasa nama. Berbicara keilmuan sebenarnya dalam bahasa apapun ya, kalau dikira bermanfaat khususnya mempunyai nilai yang
memiliki nilai keberlangsungan khususnya gitu ya. Boleh-boleh saja gitu, tapi kan itu satu hal yang apa ya, masih inilah gitu, masih kayak aneh rancu gitu cek saya mah. Pertama dulu saya pernah nanti menimba ilmu di Cilangkap, pun teman-teman santri G menerima modernitas gitu, khususnya mengacu pada era Turki, khususnya di zaman Mustafa Kemal. Dia kan salah satu tokoh pluralisme ya, orang-orang yang moderat gitu dalam tanda kutip, setiap yang berbau keislaman mungkin berbau keislaman, ke Arab-Araban, ke Timur-Timuran, pun yang ke Barat-Baratan itu diterjemahkan ke dalam, salah satunya gitu ya, diterjemahkan ke dalam bahasa daerahnya gitu, bahasa Turki. Sampai-sampai kan adan pun lafadznya dari bahasa Arab dirubah jadi bahasa Turki gitu. Ada juga yang dirubahnya gitu ke dalam bahasa ke Barat-Baratan, bahasa Inggris gitu, karena pada saat itu memang sangat plural gitu. Sebenarnya tidak ada yang salah gitu secara konsep kalau misalnya merubah, semisal Durratun Nasihin gitu ya, dirubah misalkan ke bahasa Indonesia. Pun sampai hari ini kan kita juga mengenal Duroh salah satunya gitu melalui matan gitu kan. Itu juga bahasa daerah gitu, bahasa Sunda. Pada intinya ketika satu keilmuan itu diterjemahkan terjemah ke dalam bahasa lain itu, transliterasi, tidak masalah gitu, asalkan secara aksiologi itu tersampaikan. Makanya dalam filsafat ilmu cukup sebenarnya dalam ranah pembahasan hanya ada 3, itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau ontologi itu berbicara tentang hakikatnya, maka secara pelaksanaannya gitu, kegunaannya pun harus jelas gitu. Makanya secara keilmuan dalam ranah filsafat itu cuma ada 3 gitu, sedikitnya gitu ya. Ada onto, epistemo, dan aksio. Tidak jauh lah dari sana. Kalaupun misalnya tadi ditarik ke ranah sejarah, ditarik ke ranah permasalahan dalam sejarah itu sendiri, itu hanya sebagian hal yang emang harus kita ketahui, yang pada akhirnya itu juga bersifat ontologi gitu, berbicara tentang hakikatnya. Dijelaskan dulu runtutannya dari mana, barulah sampai hari ini menjadi satu aksiologi yang dimana kita percayai menjadi satu nilai, punya nilai kebaikan, dan keberlangsungannya kita jaga. Tidak puas dan bertanya lagi, entah itu di Japri atau di forum-forum dimanapun itu, silakan digali kembali. Nah, tadi juga sudah panjang kali lebar ya, tapi tidak dapat dipastikan semuanya puas gitu. Oke, terima kasih kepada pemantik, terima kasih kepada orang-orang yang sudah menambahkan gitu, dari demisioner tadi juga ada, dari alumni juga ada, dari Kang Nawa juga ada tadi, dari Kang Odos juga ada, menambahkan lah, saling melengkapi, dan juga orang-orang yang bertanya dan orang-orang yang mengamati gitu. Untuk sekarang rasanya dicukupkan ya untuk diskusinya, dan jangan lupa ini bukan hanya let's think and ya, bukan hanya berpikir gitu, bukan hanya diskusi, tapi ada let's doing gitu untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Itu saja mungkin, terima kasih. Saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana? Oh ya, nggak apa-apa, sebelum ditutup mungkin saya ingin sedikit menanggapi ya. Mangga. Waktu itu pernah saya sampaikan, jadi yang pertama sedikit mungkin, karena kan barusan Kang Doni juga menyinggung bahasa ya. Kalau misalkan bagi teman-teman yang tidak bisa mengkaji kitab bahasa Arab, sebetulnya bisa lah. Saya menggunakannya itu fatwa dari Kiai Haji Jejen almarhum ya, yang di Az-Zainiyah itu. Kata beliau, kalau misalkan kita tidak bisa ngaji kitab kuning, ya udah yang kitab gundul nih, ya udah baca yang gondrong katanya. Tapi kalau nggak bisa yang gondrong,
ya udah yang ada terjemahannya. Gak bisa juga terjemahannya kita baca, ya udah dengerin gitu. Jadi semuanya bisa dalam konteks pembelajaran gitu. Kemudian yang kedua, dalam hal penamaan ya, karena ini kan perlu juga ya dikritik secara biar lebih membangun. Dalam penamaan keep thing ya. Ya. Nah itu nanti coba ditanya ke orang yang ke jurusan bahasa Inggris mungkin ya, biar nanti lebih kompeten ya. Cuman sepemahaman saya waktu itu pernah saya sampaikan bahwa keep think let's doing itu tidak masuk pada kaidah. Jadi bahasanya itu nanti. Jadi kalau misalkan mau jangan keep think tapi keep thinking. Keep thinking let's doing. Karena perkataan kalau misalkan diawali dengan keep itu memang harus diakhiri dengan geran ya. Geran itu namanya ing ya ujungnya. Tapi nanti coba diklarifikasi lagi, dikonfirmasi lagi kepada pakar bahasa Inggris ya. Apakah bisa ya siap. Aturan pisannya. Ya, untuk itulah. King. Nah, tadi udah ditambahkan ya, dan semoga tidak puas dan selalu bertanya. Tetaplah bertanya lah, dan semoga menemukan jawaban. Kita tutup saja. Untuk kesimpulan, saya tidak akan menyimpulkan karena saya ingin teman-teman semua memiliki kesimpulannya masing-masing dan cukup untuk dirinya masing-masing gitu ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ham. Ya teh orang teh,